ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Seluruh dari jajaran pengurus masjid ini semua ditempel semua ini. Insyaallah. Ini atau ini kurang ke bawah? Tes. Ya cukup mungkin? Ada lagi yang mau ditempel ya? Ini baru musola loh. Kalau udah jadi masjid mungkin mikrofon di sini semua. Gimana? Copot aja. Iya. Ini itu. Biar enggak crash. Baik. Pertama, jazakumullah khairal jaza atas pemuliaan dan undangan dari rekan-rekan DKM Musalla Al-Hanif di tempat yang Anda sempat sedikit tersasar karena Anda nggak melihat ada mushola atau masjid di daerah ini. Dan Anda kira gang ini adalah kebun dan ternyata katanya jalan Jatisari Raya. Namun saya bertanya-tanya rayanya di mana? Saya kira bakal tembus ke suatu jalan raya protokol gitu mungkin atau ada jalan tol. Ternyata jalan buntu ya, Masya Allah. Ya, tempat yang spesial. Ya, Anda tidak menyangka ada ikhwan kita dan akhwat kita yang mungkin rutin untuk sholat berjamaah di musalla yang mulia ini, atau mungkin rutin ngaji di musalla ini, atau melakukan kegiatan ibadah lainnya yang bagaimanapun itu dan dimanapun letaknya selama di bumi Allah, maka musalla yang seperti ini tetap sehukum dengan masjid. Maka tetap ada hukum tahiyatul masjid. Musalla ini hanyalah nama secara uruf, tapi secara hukum fikih ini masjid. Secara hukum fikih ini masjid karena telah dikhususkan untuk salat dan juga dikenal sebagai tempat beribadah dan juga didirikan padanya salat berjamaah. Maka hukumnya hukum masjid walaupun labelnya label musalla. Jadi musalla secara hukum label uruf, namun masjid secara hukum label syar'i. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya mendapatkan satu kitab yang sangat bagus tentang masalah syukur. Walaupun kitab ini sepertinya belum ada terjemahannya. Kitab ini berjudul Kaifa nakunu minasyakirin. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Ini bukan Syekh Salih Al-Fauzan, beda, tapi beda orang. Sama-sama berusia tua. Yang ini Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Dan kitab ini terbitan tahun 2002 lampau. Namun pada Allah sampai sekarang belum ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Namun kitab ini insyaallah memiliki banyak faedah dan syarat akan manfaat. Namun dari kitab ini tidak mungkin akan saya ambil semua dari isi perutnya, melainkan saya bawakan beberapa kalimat dari kitab ini yang insyaallah bermanfaat. Di pasal keempat, Kaifa nakunu minasyakirin, bagaimana caranya kita menjadi orang bersyukur. Sesungguhnya definisi bersyukur itu, hakikatnya syukur itu adalah syukrul lisan wa syukrul qalbi wa syukrul jawarih. Hakikat syukur itu adalah syukur qalbu,
Kemudian kedua, syukur lisan. Dan yang ketiga, syukur anggota tubuh. Jadi syukur itu bukan hanya di lisan saja, melainkan harus berawal dari kalbu yang bersyukur dan berefek pada anggota tubuh yang tercermin dari gerak-gerik, amalan, perbuatan, sikap, itu sebagai rasa syukur. Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, "Fasyakiru haqiqatan huwa man qama bihadhil arkan." Orang yang bersyukur secara hakiki itu adalah yang menunaikan rukun-rukun ini, yaitu kalbunya bersyukur, lisannya bersyukur, anggota tubuhnya juga bersyukur. Dengan menyempurnakan rasa syukur itu, berupa apa kesempurnaannya? Min mahabbatil masykuri wal khudu'i lahu wasti'mali ni'amihi fi mardatih, yaitu kelengkapan perangkat syukur adalah mencintai pihak yang disyukuri, yaitu Allah. Mencintai Allah yang memberikan kita kenikmatan, itu penyempurnaan. Al-khudu'ilah, yaitu tunduk pada Allah, merendahkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kendati pun Allah memberikan kita kekayaan harta dan properti, tetap kita harus tawadhu' karena Allah. Justru tawadhu' itu merupakan rasa syukur pada Allah, dan takabbur merupakan bentuk kufur nikmat. Ya, jadi yang pertama yaitu mencintai pihak yang disyukuri, yaitu Allah, mencintai Allah. Yang kedua, rendah diri di hadapan Allah. Dan yang ketiga, isti'malu ni'amihi fi mardatih, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Itu yang ketiga, menggunakan nikmat demi keridhaan Allah. Itu simpelnya, memanfaatkan nikmat demi keridhaan Allah. Musalla Al-Hanif ini merupakan salah satu dari nikmat Allah Azza wa Jalla untuk warga sekitar dan siapapun yang ingin salat berjamaah dan hal lainnya dari ibadah di musalla ini. Maka dengan hadirnya musalla ini harusnya kita makin cinta sama Allah. Dengan hadirnya fitur dan tempat ini membuat kita semakin merasa rendah di hadapan Allah. Dan tentunya karena ini nikmat, maka gunakanlah masjid ini untuk mencari ridha Allah. Banyak dari masjid, dan semoga Allah maafkan kaum muslimin yang tadinya mungkin masih kecil, itu masih bersatu padu antara pengurusnya, dan mereka masih menerapkan hakikat syukur, dan mereka tidak kufur terhadap nikmat masjid itu. Namun ketika dan seiring berjalan waktu, semakin besar masjid, semakin megah dan semakin luas, justru semakin dekat dengan fitnah, perpecahan, arogansi, dan kepentingan duniawi. Maka mulailah terjadi perpecahan, tidak lagi pandai bersyukur. Dan masjid hanya digunakan untuk alat kampanye, atau digunakan untuk kepentingan duniawi, atau digunakan untuk mendongkrak jabatan dan prestasi. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi ada manusia yang menjadikan perkakas untuk akhirat dipijak demi keuntungan duniawi belaka. Maka ini bukan suatu syukur, karena menggunakan kenikmatan bukan dalam rangka mencari ridha Allah. Maka gunakanlah nikmat-nikmat ini dengan rasa syukur
baik di hati, di lisan ataupun anggota tubuh, dengan kelengkapan cinta kepada Allah, tunduk pada Allah, dan gunakanlah nikmat ini di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Nah, kata beliau, ala anna al-insana la yumkinu an yukafi'a ni'amallahi alaihi. Manusia itu tidak mungkin untuk melakukan hal yang sepadan dengan segala nikmat Allah. Maksudnya, amalan apapun yang kita lakukan dari semua amalan baik itu tidak sepadan dengan karunia Allah dari nikmat-nikmat ini. Ada sebuah hadis walaupun dhaif. Hadis ini dhaif, tetapi secara makna membuat kita berpikir. Ada seorang dari Bani Israel beribadah selama 50 tahun. Dan dia fokuskan dirinya untuk beribadah saja. Kemudian Allah wafatkan, dan pada akhirnya di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dan ditentukan masuk surga atau neraka. Dan hamba ini dari kalangan Bani Israel yang sudah merasa menghambakan diri dan beribadah 50 tahun lamanya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, adkhilu abdi hadha, atau semakna dengan hadis, adkhilu abdi hadha al-jannata birahmati. Masukkanlah oleh kalian hambaku ini yang sudah 50 tahun beribadah ini. Masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku, kasih sayangku, kata Allah. Maka kemudian hamba tersebut berkata, ya Allah, masukkanlah saya ke surgamu karena saya sudah 50 tahun beribadah kepadamu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kalau begitu lihatlah amalanmu, dan baik kita lihat seberapa besar nikmat yang telah aku berikan padamu selama di dunia. Maka kemudian dineracakan dan dikiaskan seluruh nikmat yang Allah berikan pada hamba ini selama hidupnya dengan 50 tahun dia beribadah. Ternyata sepanjang 50 tahun beribadah itu enggak cukup sama sekali untuk menandingi dan menyamai nikmat yang telah Allah Ta'ala gelontorkan untuknya selama hidup. Maka hamba ini baru kemudian sadar bahwasanya supaya apapun yang dia lakukan dalam beribadah itu enggak semanzilah dengan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita sejak masih dijanin sampai di akhir hayat. Hadis ini dhaif, tapi secara makna hadis ini memberikan kita bahan berfikir dan renungan. Makanya kata Allah Azza wa Jalla di surat Abasa, kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang difikirkan. Manusia itu belum menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan padanya. Artinya enggak sempurna, masih banyak cacat. Sekhusyuknya kita salat fardu, tetap kita dianjurkan istighfar setelahnya, karena bagaimanapun ya ada cacatnya. Itu bagian benar khusyuk 100%, ya. Apalah lagi dengan kita yang tidak perlu kita jawab seberapa khusyuk kita. Sangat jauh dari kata khusyuk mungkin. Banyak pikiran, banyak beban. Bahkan ketika imam membaca surat, kita nggak tahu itu surat apa, kita nggak tahu artinya apa. Kita tahunya takbiratul ihram, al-fatihah, takbir, ya, gitu. Maka dengan kejahilan dan keawaman kita, itu seberapa besar ibadah kita dan seberapa besar syukur kita. Bahkan syukurnya kita kepada Allah, sehebat apapun itu, syukurnya kita tidak bisa setara dengan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Makanya dikatakan oleh beliau, manusia itu nggak mungkin bisa menyamai dari segi ibadahnya, bisa menyamai kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan manusia memiliki wazifah dan tugas seumur hidup, yaitu bersyukur kepada Allah. Itu pun tidak bisa ditunaikan sepatutnya karena masih banyak yang belum kita syukuri. Jangankan mensyukuri semua nikmat, untuk mengetahui segala nikmat yang telah kita nikmati, itu aja kita beruzur. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghimpunnya. Ya, menghitung bisa, menghimpun nggak bisa. Apa bedanya? Menghitung itu cuma menghitung serpihan, 1, 2, 3 semampunya. Tapi kalau untuk menghimpun semua, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghimpun semuanya. Kalau kita introspeksi diri dan mencatat segala nikmat dari tadi subuh sampai jam 9-an ini, antum catat Pak, mungkin sampai jam 12 nanti belum semua nikmat antum telah catat. Saking nikmat ini begitu banyak, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihimpun. Walaupun bisa dihitung satu persatu, namun menghitung nikmat Allah itu pun membutuhkan nikmat. Coba menghitung nikmat Allah membutuhkan nikmat akal. Selagi sedetik antum menghitung satu nikmat, itu sedetik antum telah menikmati suatu nikmat, yaitu nikmat nafas, nikmat akal, nikmat hidup, nikmat darah mengalir dan seterusnya. Maka di sini nikmat itu bertubi-tubi, tidak berhenti. Bagaimana kita bisa menghimpun semua nikmat sementara setiap kita menghitung satu nikmat, ada banyak nikmat yang sedang kita nikmati. Coba antum sekarang hitung nikmat, 2 nikmat aja tadi subuh apa? Coba dalam waktu 5 detik antum baru ketemu. Nikmat sholat subuh berjamaah dan nikmat apa lagi? Nah itu lupa. Nikmat bisa zikir setelah sholat subuh, itu baru 2 itu. Nah antum menghabiskan 5 detik dalam mengingat 2 nikmat itu. 5 detik tadi berapa nikmat? Nafas, penglihatan, pendengaran, peredaran darah, pembuluh darah. Dan antum nggak tahu apa yang terjadi pada kulit antum dari kenikmatan, dan antum nggak tahu apa yang ada di lambung antum dari kenikmatan untuk di dalamnya ada makanan yang tadi antum makan dan seterusnya. Proses pencernaan. Apakah semua dari kita memperhatikan proses pencernaan? Tidak. Nikmat denyut jantung antum. Dalam waktu 5 detik mencari dan menghitung 2 nikmat, ada mungkin 500 nikmat yang sedang antum nikmati. Subhanallah. Makanya nggak bisa seseorang itu menghimpun nikmat Allah, nggak mungkin. Udah Allah katakan nggak mungkin. Ya, kata Syekh Abdullah, fala yastati'u ahadun an yuhsi ni'amallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menghimpun nikmat Allah Ta'ala. Lianna aktsarun ni'ami la yudrihal insanu. Karena kebanyakan nikmat itu tidak diketahui oleh manusia. Mayoritas dari kenikmatan itu tidak kita ketahui, tidak kita capture, tidak bisa kita ketahui apa nama nikmat tersebut. Karena kebanyakan tidak kita sadari. Kalau sudah tahu begitu, maka untuk bersyukur saja itu untuk nikmat yang kita sadari dan ketahui. Dan ternyata kebanyakan nikmat mayoritasnya itu tidak kita ketahui. Berarti rasa syukur kita itu pun masih enggak seberapa dibandingkan dengan entah berapa ribu nikmat yang telah kita nikmati. Ya. Maka mari kita pelajari 3 rukun syukur.
Ya, yaitu pertama syukur hati, kedua syukur lisan, ketiga syukur anggota tubuh. Kita mulai dari syukrul qalb, yaitu syukur hati. Apa itu syukur hati? Dikatakan oleh beliau, ma'rifatul qalbi wa iqraruhu bi anna ma bil 'abdi min ni'matin fa huwa min Allah Ta'ala. Syukur hati adalah pengetahuan hati dan pengakuannya bahwasanya segala nikmat hamba itu dari Allah. Jadi harus ada ma'rifatul qalb, pengetahuan di hati, dan diikrarkan di hati, diakui di hati bahwasanya semua nikmat hamba itu dari Allah. Semua nikmat hamba itu dari Allah. Nikmat memiliki pasangan, nikmat memiliki anak, itu sudah nikmat. Apalagi kalau Allah tambahkan dengan topping-topping dan fitur-fitur yang afdal. Pasangan yang saleh atau salihah, pasangan yang tampan atau cantik, anak yang saleh dan salihah. Punya anak saja itu sudah alhamdulillah. Apalagi kalau Allah berikan kemudian tambahan sifat dan yang membuat kita ridha. Saleh atau salihah anaknya, hafiz atau hafizah, berakhlak mulia, berprestasi, mengharumkan nama orang tuanya, ya, nikmat. Ikrarkan nikmat itu di qalbu bahwasanya ini semua dari Allah. Maka orang yang sombong kan amal hati, namun tercermin di lidah dan juga di anggota tubuh. Orang yang sombong itu pasti tidak bersyukur. Orang yang sombong itu tidak mungkin dia disebut bersyukur. Malah orang yang sombong itu kufur nikmat. Kadang lisannya seolah-olah lisan bersyukur, tapi kelihatan dari mungkin bahasanya atau nadanya atau gesturnya, bahasa tubuh, bahwasanya lisan ini telah berdusta dalam bersyukur. Sementara jendela hatinya di matanya atau di kelakuannya ternyata sombong. Dia mungkin mengatakan alhamdulillah, yang itu merupakan lafal syukur di lisan, tetapi kelakuannya na'udzubillah. Ya. Dia mengatakan alhamdulillah, tetapi terlihat sekali bahwasanya cerminan qalbunya ini justru takabbur. Ya. Coba kalau misalnya ya ada seorang sehat, fulan sehat, fulan yang satu sakit. Ya sakit bertanya kepada yang sehat, akhi gimana kabar antum, sehat? Alhamdulillah rumah sehat. Emang kayak situ sakit-sakitan. Ini kira-kira gimana? Alhamdulillah sih alhamdulillah di lisan, lidahnya selalu bersyukur, tapi kan kalimat tambahannya ini gitu loh. Mungkin kadang cuma bercanda ya, tapi ini serius. Emang kayak situ sakit-sakitan, saya mah enggak ya, afu ya, sorry ya. Tambahan-tambahan ini melukiskan isi hati sebenarnya. Makanya syukur lisan bisa dipalsukan, ya gak? Tapi pada waktunya akan tampak cerminan hatinya, mau syukur atau tidak ya. Gitu. Ada orang mempunyai motor. Ya. Ketika kuliah, awalnya ketika kuliah nih belum punya motor ya, awalnya. Nah, karena kuliahnya selesai jam 12 siang atau sebelum zuhur, maka selesai jam kuliah selalu dia menyempatkan untuk sholat zuhur berjamaah.
lalu melihat beberapa teman-teman yang sudah mulai punya motor, ya anak-anak kuliah zaman sekarang, bahkan anak sekolah zaman sekarang pun diberi motor gitu kan. Sekarang saya tanya bapak-bapak, dulu sekolah naik motor atau getek atau jalan kaki Pak? Jalan kaki. Ya. Kelihatan kok Pak, dari auranya kelihatan. Wajah-wajah zaman dulu itu sudah kelihatan. Ya. Bahkan ada yang menyisir sungai mungkin, ya, menyeberangi sungai, jalan sampai 1 kilo lebih. Itu hal yang mustahil untuk anak-anak zaman sekarang. Ya, kecuali yang memang mungkin nggak punya apa-apa ya. Tapi coba anak zaman sekarang, antum suruh jalan, misal dari sini ke Pasar Keranggan deh. Antum aja yang dulu biasa, sekarang udah beda mindsetnya Pak. Udah nggak kuat, jangankan ke Pasar Keranggan, ke Jalan Wibawa Mukti aja Pak, dekat kan? Jalan kaki udah pernah belum sekarang Pak? Enggak, udah enggak, karena ada motor. Subhanallah. Padahal mungkin dulu biasa, bahkan dulu melihat orang ke situ doang pakai motor, kita ya, manja banget sih. Sekarang kita yang kayak gitu. Kembali ke yang tadi, mahasiswa ini ketika selesai kuliah kan jam 12, sholat zuhur terus, kemudian ngerengek sama orang tuanya minta motor. Ya karena namanya ngerengek, ya udah. Ngerengeknya anak kuliahan kan beda sama ngerengeknya anak SD atau TPA. Ya. Ngerengek anak kuliahan itu biasanya nanti dikaitkan dengan ideologi lah, dikaitkan dan seterusnya. Akhirnya orang tuanya ketakutan, ya udah kasih aja motor. Dapat motor. Ya. Nah, mulai sejak punya motor, selesai dari kuliah, sudah tidak tertambat lagi fisiknya di masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Melainkan apa? Melainkan langsung jalan atau ke kos-kosan teman dengan motornya, atau pulang dengan motornya dan sholat di kos-kosan atau di rumah. Ketika awal punya motor, beli motor berhasil tunai, dia bilang apa? Alhamdulillah, syukur di lisan. Tapi kemudian justru gara-gara mulai adanya motor itu, ibadahnya malah kendor. Ini berarti ada pelanggaran di masalah nomor 3 tadi. Masalah menggunakan nikmat Allah untuk hal yang diridhai oleh Allah. Yang tadinya ketika belum ada motor, dia berusaha untuk ikhtiar menuju ridha Allah sholat berjamaah. Justru pas udah punya motor, malah digunakan untuk yang tadinya baik malah tidak baik lagi. Begitu para jemaah sekalian. Ya. Jadi kita gimana? Gak mampu kita untuk syukur kalbu, iya penting. Yang paling pertama harus mengikrarkan itu dulu. Tapi nanti kan ada syukur lisan, syukur anggota tubuh. Dan dalil untuk syukur kalbu adalah mengikrarkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah di surah An-Nahl. Dan tidaklah ada nikmat beserta kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati dengan karakter Qarun, yang mana ketika Qarun udah kaya, dikagumi oleh sebagian orang, maka kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan kekayaan ya karena berdasarkan ilmu yang ada pada saya. Ujub, takabbur. Ujub dan takabbur. Maka kufur nikmat dan kufur akbar juga, karena tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan orang yang mau mengikuti petunjuk Nabi. Jangankan kaya, belum kaya, bahkan cuman bisa makan aja, dia sudah bisa dapat pengampunan dosa. Yaitu kata Nabi SAW, man akala ta'aman faqala, ya,
Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairin hauli minni wala quwwah. Ya. Kayak ada itu makan. Enggak apa-apa makan terusin. Enggak apa. Nanti setelah saya makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala minni wala quwwah. Ya, apa enggak? Oncom apa kentang itu? Lontongnya. Oncom apa kentang? Hah? Lontongnya oncom apa kentang? Oncom. Lebih suka oncom apa kentang? Lebih suka oncom apa kentang? Enakan sayur. Itu sayur apa oncom apa kentang? Oncom. Tapi yang juga sayur. Tapi tetap dimakan tuh. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Nanti setelah makan selesai, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi saya makanan ini dan merezekikan saya pada tentangnya tanpa perubahan dari saya dan tanpa kekuatan dari saya. Coba, udah selesai makanannya? Saya tunggu bentar. Ayo. Nanti baca bareng saya ya. Dah ditelan dah. Minum. Ntar seret. Bingung ya. Bismillah. Ayo mari kita tonton bersama beliau lagi minum. Oke. Ikuti setelah saya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Antum penghafal Al-Quran ya? Enggak? Kok bisa cepat tadi ngikutin? Sering dengar, alhamdulillah, pantesan. Ya, alhamdulillah. Coba hafal itu dan baca itu nanti setelah makan apapun. Maka apa faedahnya, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Padahal cuma makan doang loh. Makan doang kemudian alhamdulillah dia ta'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu gara-gara apa? Syukur. Jadi sabar, kalau sabar ketika menghadapi musibah atau terhadap maksiat itu membuat dosa kita berguguran. Ketika syukur karena nikmat itu juga menggugurkan dosa-dosa kita. Hidup tuh enak dari orang muslim ya. Isinya gugur dosa terus insyaallah. Kalau misalnya ini diamalkan. Tapi harus dari hati ya. Hati juga ada bersyukur, ini nisbat, ini lontong ini. Dan lihat di sini kan kata Allah dikatakan oleh Nabi SAW min ghairi haulin minni wala quwwah. Kuah di sini bukan kuah sayur, bukan kuah di sini quwwatun. Kekuatan tanpa haul, tanpa kuah. Dikira kuah sayur, bukan. Yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini dan merezekikan saya ini tanpa apa? Perubahan dari saya, yaitu berubahnya dia menjadi lontong tadi. Itu kan bukan saya yang bikin dan juga tanpa kekuatan dari saya. Ya. Coba tadi Mas siapa nama antum siapa? Ristan? Krishna? Tristan. Bukan Tretan, bukan. Jangan Tretan. Tristan enggak apa-apa. Ya. Tristan. Manggilnya Tris. Kayak bukan mainan itu, bukan. Bukan mainan itu kan. Kenapa antum disebut namanya Tristan? Mana bapaknya mana? Ada. Antum tahu dulu ada game Tetris itu, tahu? Mungkin itu sebabnya, bukan? Oh, bukan. Pemain bola Diego Tristan. Oh, saya malah tahu jadinya. Ya, tak ada pemain bola Diego Tristan. Nah, saya jadi lupa mau nanya apa nih ke Tristan. Coba Tristan, tadi itu lontong, itu kamu yang bikin atau bukan? Bukan pastinya. Dapat ya? Dikasih apa ditawarin? Apa ngambil sendiri? Ngambil sendiri. Tapi kan disediain oleh pihak DKM ya? Alhamdulillah. Tahu nggak itu prosesnya? Nggak tahu.
Belinya di mana tahu nggak? Nggak tahu. Belinya mungkin di mana, di pasar atau di mana gitu. Bahannya dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, rizki itu ada dua macam. Rizki ada dua macam. Rizki yang mencari insan, dan yang kedua rizki yang dicari insan. Ya, rizki ada dua macam. Rizki yang mencari insan dan rizki yang dicari insan. Tadi itu rizki antum ya. Rizki udah masuk ke perut dah. Ya. Nah, itu kan rizkinya Tristan tadi. Antum ke kajian ini emang nyari lontong atau nyari ilmu? Nyari ilmu. Pas banget dapat lontong. Ya. Lebih masuk mana? Ilmunya atau lontongnya? Ilmu belum masuk, lontong udah masuk duluan. Suatu prestasi ini, luar biasa ini. Iya, prestasi. Nah, kan kesini nyari ilmu plus dapat lontong. Berarti lontongnya tadi itu adalah rezeki buat dia, dan ini yang disebut rezeki yang mencari insan. Gak usah manusia ini capek-capek. Gratis gak tadi? Gak bayar kan? Enggak, alhamdulillah. Ini rezeki yang cari antum. Dan bahkan kebanyakan rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki nomor kedua, rezeki model yang mencari manusia. Sehidup kita sekarang, ada nggak di antara kita sekarang nyari udara? Nggak usah langsung datang udara itu. Nyari angin ya iya ada, itu istilah nyari angin. Nyari udara buat nafas. Nggak usah kita cari di mana ya udara ya. Saya mau nafas nih, nggak ada. Dikasih langsung sama Allah. Ya. Air ini misalnya. Air yang Bapak ini ya gunung kan. Itu juga gunung. Produksi daerah mana coba? Bisa dilihat tuh, bisa lihat. PT-nya di mana? Sukabumi biasanya. Bogor. Oh, jauh dari sini, subhanallah. Bogor jauh. Antum nggak perlu capek-capek untuk mendatangkan selang dimasukin satu-satu. Sekarang tinggal duduk, dapat itu. Alhamdulillah, ini rezeki antum insyaallah yang mencari antum. Nanti siang dimasakin sama istri. Apa yang dimasakin apa, Pak? Hah? Lontong balap. Itu apa itu lontong balap itu? Baru denger ada. Makanan apa itu? Ya lontong balap, silakan lontong balap lah ya. Tapi kan berasnya itu kan dari mana coba? Kan kita tahu. Yang tadinya dari padi, dari sawah. Yang pastinya di luar Bekasi lah. Coba kalau antum telusuri dari mana, akhirnya antum ketemu sawahnya dari sini ternyata. Subhanallah. Susah kan? Capek juga itu. Cuman buat menelusuri asal usul lontong balap, subhanallah. Habisin waktu. Lihat kita cukup apa? Bersyukur. Rezeki datang, kita makan, kita baca alhamdulillah tadi, yang alhamdulillah razaqani alhamdulillah azalmani hada. Diampuni dosa. Betapa hidup tuh enak sebenarnya kalau bersyukur. Itu baru makanan, Pak. Belum gaji, pekerjaan, istri, anak, rumah, air. Coba, pernah agak ngerasain kemarin yang sebelum dapat hujan ya? Itu kan sungai-sungai kering, beberapa daerah kering, Bandung banyak yang sampai berember-ember orang ngantri buat dapetin air bersih gitu loh. Satu kakak, satu rumah tangga cuma dapat 1 galon doang, subhanallah. Berarti mendingan Bekasi kadang-kadang ya. Tapi coba kita lihat. Ya, sekarang alhamdulillah melimpah air. Nikmat. Coba kalau misalnya udah nggak ada air, kesulitan. Negara Indonesia ini yang kata mereka gemah ripah lojinawi, nikmat. Antum tahu nggak negara apa yang paling miskin di dunia? Zimbabwe, Burundi, Chad. Namanya bagus, Chad. Ya. CHAD. Tapi itu di antara 5 negara termiskin di dunia. Cukup luas. Bahan-bahan sebenarnya ada.
Dan juga pertambangan emas juga ada. Tapi karena korupsi, manajemen pemerintahan yang hancur, konflik wilayah dan seterusnya, akhirnya apa? Betul-betul negara miskin, termiskin. Dan potensi keberlangsungan hidup di sana juga rendah. Rate-nya itu kisaran 52 tahun atau sekitar itu. Artinya rata-rata orang hidup di situ nggak sampai lebih dari 52 tahun. Subhanallah. Bapak berapa tahun, Pak? 45. Jangan bilang dikit lagi. Ntar kalau saya tunjuk baru tahun 65. Wah, 65. Kalau Bapak mau cepat-cepat kecat aja, Pak, gitu. Jangan. Syukur di sini alhamdulillah, panjang umur. Mau beli jamu ada. Masya Allah. Ya. Vitamin banyak di sini alhamdulillah. Disyukurin. Di qalbu dulu, kemudian baru berikutnya apa? Dengan apa? Yang kedua, lisan, syukrul lisan. Nah, syukur lisan itu ada dua macam. Syukur lisan yang berkaitan nikmat ada dua macam. Bismillah. Syukur lisan yang pertama, syukur lisan yang umum. Adapun yang kedua, syukur lisan yang khusus. Jadi syukur lisan yang pertama adalah syukur lisan yang umum, dan syukur lisan yang kedua adalah syukur lisan yang khusus. Syukur lisan yang umum adalah menyebut kedermawanan Allah, kebaikan Allah, luasnya pemberian Allah, karunia Allah, menyebut, yaitu memuji Allah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut kedermawanan Allah. Atau ngapain Mas bro, manjat-manjat? Dia itu pakai sensor ya? Masya Allah. Berarti orang kalau nyalain itu harus manjat dulu? Oh Masya Allah. Ini baru kali ini seumur hidup anak lagi kajian ada orang manjat-manjat. 2 orang lagi. Gitu lah, Masya Allah. Udah Pak, udah di situ aja Pak. Jangan balik, udah di situ aja, kayak seru kayaknya. Harusnya tadi pas beliau lagi manjat, kamera iniin. Iya, biar tambah mantep ini. Iya. Kembali kan tadi. Syukur lisan secara umum, yaitu apa? Menyebut atau mendeskripsikan atau mensifati Allah dengan sifat kedermawanan, kebaikan, luas rezekinya, dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya rezeki, dengan lafal-lafal seperti itu. Jadi kita puji Allah Azza wa Jalla. Ini syukur yang secara umum. Ini harus kayak gitu. Ya itu harus ada di lisan kita, terbitan rasa syukur. Nah, ada syukur yang khusus, yaitu at-tahadduts bin ni'am, menceritakan kenikmatan. Biasanya ke orang lain gitu. Ceritakan kenikmatan. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat Allah itu merupakan bentuk syukur, dan meninggalkan hal itu, yaitu enggak mau cerita tentang nikmat Allah, itu merupakan kufur nikmat maksudnya. Ya. Jadi ternyata di antara kelaziman syukur adalah menceritakan kenikmatan. Ya, menceritakan kenikmatan. Namun tentu ada fikihnya dalam menceritakan nikmat Allah kepada insan lain, ada fikihnya. Ya ini diantaranya
jangan ceritakan nikmatmu kepada orang yang hasad padamu. Ya jangan. Ya. Makin kesel dia. Ya kan? Misal ada seorang jomblo belum nikah. Ya, kemudian yang udah nikah lagi. Terus ngomong ke jomblo ini, bro, gue udah nikah lagi nih, nikah enak tahu, udah 2 loh, ntar 3 ya, malah 3-0 nanti. Iya. Ini sebenarnya syukur nikmat atau songong ini ya? Ini bukan syukur nikmat ini. Tapi kalau memang dia syukur nikmat, dia nggak berkata seperti itu. Masya alhamdulillah, tabarakallah, saya setelah menikah lagi, alhamdulillah. Dan ngomongnya ke jomblo yang selama ini hasad pada orang nikah, ya repot, hatinya nggak terjaga. Jadi jangan menceritakan nikmat pada orang yang hasad atau yang berpotensi hasad. Yang hasad tadinya hasad tambah hasad. Yang berpotensi hasad, yang tadinya nggak hasad jadi hasad. Ibu-ibu misalnya punya suami gaji gede, nggak usah cerita ke satu RT, bu, cerita ke tetangganya, dan tetangganya gajinya kecil. Gaji suami berapa? Nggak seberapa, cuma pedagang kecil. Ya syukur-syukur dapat 3,5 juta atau 4 juta lah sebulan. Masya Allah cukup ya ya buat anak sekian. Kalau aku mah alhamdulillah sih, suami aku 18 juta. Kata yang 3,5 juta, nggak usah ngomong kali gitu. Lagu lu gitu. Padahal tadinya bukan maksud lagu, bukan. Dia bersyukur menceritakan nikmat, tapi salah orang. Ya, salah sasaran. Yaitu jangan cerita pada orang yang hasad padamu atau berpotensi hasad padamu. Jangan. Itu pertama. Yang kedua, jangan cerita kepada penghasut atau pengadu domba. Ya, penghasut atau pengadu domba. Kalau antum tahu ada seseorang yang dia penghasut, suka ngadu domba orang lain, jangan cerita apapun tentang antum kepadanya. Kalau bisa hindari orang ini, karena pengadu domba itu berbahaya. Antum dekat sama dia, antum kena getahnya. Antum yang bakal kena domba, atau nama antum yang akan tercemar. Kata Al-Hasan Al-Basri, man namma ilaika namma alaika. Barang siapa yang mengajukan adu domba padamu, suatu saat dia akan mengadu domba atasmu. Paham gak maksudnya, Pak? Barang siapa yang mengajukan adu domba terhadapmu dan mengatakan, menukil kabar-kabar, tahu nggak, fulan itu ngomongin antum, dia tuh gini. Itu. Siapa yang mengadu domba kepadamu, maka pada waktunya nanti dia akan mengadu domba atas namamu, yaitu orang akan diceritakan pada dia, tahu nggak, si fulan itu yang tadi antum kena. Jadi bahan suudzon orang. Gitu. Ya. Jadi nggak usah cerita apa-apa kepada pengadu domba, ya. Repot. Ya. Kemudian juga yang ketiga, jangan suka cerita kepada orang yang suka cerita. Ya. Jangan suka cerita kepada orang yang suka cerita. Ya. Karena embernya bocor banget. Ya. Antum cerita kenikmatan bisa ditafsirkan olehnya suatu hal yang lain. Kemudian dia akan cerita ke orang lain, dan orang lain akan menafsirkan dengan hal lain. Jadi jangan suka cerita kepada orang yang suka cerita.
Jangan menukil kabar kepada tukang penukil kabar, karena kabar antum tidak akan selamat sesuai dengan aslinya. Karena orang yang suka menukil kabar itu imma dia namam, imma dia qatat, imma dia mughtab, imma dia kadzab. Orang yang suka menukil kabar, ya, semaunya gitu, pokoknya apa yang dengar dinukil gitu loh. Itu imma dia namam, panggung domba, imma dia ahli ghibah, imma dia kadzab. Yang paling minimal kadzab. Derajat di atas kadzab mughtab, yang suka ghibah. Derajat di atas ghibah namam, yang suka adu domba. Itu tukang adu domba, itu derajat paling tingginya perusak sosial. Ya. Diawali dari kadzab dulu, tukang dusta. Jadi penukil kabar yang tidak bertakwa biasanya minimal kadzab, pendusta, ngomong bohong. Nah, suka cerita dia dan beleberan ceritanya, apa aja diceritain. Maka ini kadzab biasanya, kadzab. Suka melebih-lebihkan atau suka mengurangi, mendistorsi kebenaran dan hakikat. Maka jangan cerita apapun ke orang seperti ini coba. Kalau emang kita mau bersyukur dengan lisan, harus pilih-pilih insan. Jangan semua orang kita ceritain. Kecuali kalau nikmat itu nikmat yang umum, yang insya Allah tidak ada yang hasad, insya Allah. Ya, seperti apa? Alhamdulillah, saya tadi selamat dari musibah. Ya, ini umumnya orang akan, oh masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalau antum tulis di Facebook nggak masalah, karena orang nggak hasad. Ya, antum masa bilang, alhamdulillah, anda telah selamat dari musibah. Nggak mungkin ada bilang, kok bisa? Ada komentar, kok bisa sih? Wah, ini orang berarti doain saya dan kan? Insya Allah nggak ada kayak gitu, Pak. Mereka alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah, mereka akan alhamdulillah semua. Tapi kalau antum bilang alhamdulillah nih Innova baru gitu, saya terbaru nih, ya. Memang ada rasa syukur, tapi kalau diposting gitu aja, apakah ada yang hasad? Kemungkinan ada. Ada. Alhamdulillah NMAX nih baru nih, alhamdulillah. Tunai alhamdulillah, nggak kredit gitu. Ya. Sebagai penggemar Supra lama, saya kesel. Nah gitu, Pak. Itu syukur lisan. Jadi syukur lisan ada dua, yang umum dan khusus. Yang umum itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, doa dan semisalnya. Adapun yang khusus dengan mengisahkan kenikmatan Allah yang Allah berikan padanya. Tapi itu pun dengan syarat, yaitu jangan kepada semua orang, ya, seperti kepada penghasut atau berpotensi menghasut, hasad dan seterusnya. Yang terakhir, syukur anggota tubuh. Ini setelah ini kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, ya, baik dengan lisan ataupun tulisan. Syukur dengan anggota tubuh gimana? Kata Ibnu Qayyim, wa amma syukru fahuwa al-qiyamu lahu bi ta'atihi wa taqarrubu ilaihi bi anwa'i mahabbihi bi anwa'i muhabbihi zahiran wa batinan. Syukur secara anggota tubuh adalah melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi melakukan ketaatan dan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala yang dia cintai, secara zahir dan batin, dengan apapun yang dia cintai, secara zahir maupun batin. Itu anggota tubuh. Ya. Jadi syukur dengan anggota tubuh menjalani ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah zahir maupun batin.
Maka kalau makin kaya, makin nikmat Allah berikan kepada kita, malah justru makin mudah maksiat, ini berarti tidak bersyukur, dan ini berarti bukan nikmat yang berkah, melainkan istidraj. Ya, begitu, melainkan istidraj. Hati-hati. Hidup itu jangan merasa aman gitu aja. Bahwa saya semua akan everything is fine dan nggak ada apa-apa dan nggak perlu panik. Betul itu kalimat-kalimat yang bagus untuk motivasi. Tapi kenyataannya kita ini harus waspada. Di masa luang kita waspada, khawatir tiba-tiba masa sibuk menyergap. Di masa sehat kita juga waspada, khawatir penyakit mendesak. Ya. Jadi hati-hati. Di masa luang, masa senang, masa sehat, itu semua banyak yang tertipu dengan semua itu. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang terpedaya akannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan masa luang, waktu luang. Ya, hari Ahad ini waktu luang. Antum gunakan ngaji, alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kita ini banyak banget waktu luang. Cuman kita jadi kesibukan dengan banyaknya media sosial dan hal-hal yang ya scroll up down, status WhatsApp. Semua status WhatsApp temannya dilihat semuanya. Yang jualan lah, yang pansos lah, yang narsis lah, yang caper lah, yang reseller lah, semua diliatin dan disapa. Bagus ya disapa assalamualaikum, kok bisa nah misalnya semuanya habis waktu. Ya, ada juga yang rela keluarga. Wah, ini kepo pengen tahu. Ya, dilihatin, diperhatiin, di zoom in, digedein. Di siapa nih member keluarga ini? Ya. Diperhatiin atu-atu tuh, sampai habis waktu buat itu. Ya. Ini yang namanya fudul. Fudul itu bahasa kitanya bisa disebut kepo. Fudul. Ya. Kepo akan hal-hal yang tidak ada urusan sama kita sebenarnya. Akhirnya habis waktu, ya. Belum lagi kemudian terkena penyakit hati. Fudul, berlebihan dalam sesuatu, termasuk berlebihan dalam pengetahuan yang tidak penting buat kita, itu membuat hati sakit. Waktu habis, hati sakit. Yang tidak penting antum ketahui, tiba-tiba antum ketahui, tidak bermanfaat, bahkan membuat antum bisa tersinggung. Kadang-kadang kita itu menyesal mengetahui sesuatu dan berandai sekiranya kita nggak tahu. Ya begitu. Ya. Taib. Itu syukur anggota tubuh berupa apa tadi? Yaitu menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri pada Allah dengan amal ibadah baik lahir maupun batin. Taib. Wallahu a'lam. Materi sebenarnya panjang sekali tapi cukup sampai sini. Ya, jika ada jemaah yang mungkin mau bertanya baik langsung dengan lisan maupun dengan teks, dipersilahkan. Ada atau tidak? Baik, saya Allah khairan katsiran pada Al-Ustaz Hasan Al-Jazi. Untuk selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari jamaah yang sudah membuat pertanyaan bisa kalau akhwat bisa dimajukan lewat balik korden, ataupun nanti yang mungkin bapak-bapak bisa langsung. Ustaz, sebelum yang lain bertanya, anak mau bertanya terus. Tadi tentang pemaparan masalah rezeki itu dibagi menjadi dua, yaitu rezeki yang mencari insan, mencari kita, yaitu contohnya tadi misalnya lontong, mungkin angin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi rezeki yang dicari insan. Kalau tadi yang dicari insan, kalau tadi yang mencari insan kan, contohnya lontong. Insan.
insan. Bukan insang. Ya, insan ya. Ya manusia. Ya. Nah, yang kedua rezeki yang dicari insan. Nah, itu tadi apa mungkin anak lewat kayaknya belum ada contohnya salah satu. Rezeki yang dicari Insan. ya. Gaji. Di antara gaji, pekerjaan, apa yang kita cari, Pak? Ya. Dan semua rezeki yang dicari manusia pun itu sebenarnya juga merupakan rezeki yang mencari manusia. Iya. Jadi sudah Allah takdirkan rezeki itu sampai kepada manusia itu. Misal antum kerjakan supaya nyari gaji, berarti kan nyari rezeki berupa gaji, uang. Uang kan ada bahan-bahannya. Uang kertas ada bahan-bahannya. Atau uang virtual juga itu ada sebab-sebabnya. Maka cari gaji itu berarti mencari rezeki. Ini adalah rezeki yang dicari oleh insan. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki itu, dia akan dapatkan bahwasanya ini pun hakikatnya juga rezeki itu nyari kita, karena ditakdirkan ke kita. Gitu. Sekarang bapak atau ibu ingin menyekolahkan anak di sekolah yang tepat, ya, berarti kan harus penjajakan, nyari-nyari sekolah, nyari rezeki. Di sini nyari rezeki untuk anak, itu rezeki ilmu. Ketika anak itu sudah sekolah di rezeki di sekolah yang tepat, maka anak ini mendapatkan rezeki ilmu yang mana guru mendatanginya ke sekolah, bukan anak-anak ini yang datang ke guru. Maka ini juga merupakan rezeki yang dicari insan, namun mencari insan juga. Gitu. Jadi semua rezeki yang dicari oleh insan itu termasuk rezeki yang mencari manusianya itu sendiri, karena semua rezeki mencari kita, gitu loh. Begitu. Jadi gaji, ilmu dicari manusia, ya. Kenyamanan hidup ya dicari oleh manusia. Baju lebaran, itu dicari oleh manusia. Kekajian nyari lontong, itu dicari oleh manusia juga. Ya. Bukan antum Kristen, bukan antum Kristen. Antum punya adik ya? Enggak. Punya adik laki-laki? Hah? Anak terakhir. Oh. Mungkin ada kakak antum Kristen, atasnya nanti ada Batistuta atau gimana? Enggak ada. Salam ya buat bapak antum, ada bapak antum. Nanti kalau ketemu salam dari Ana, ya. Berarti Abu Tristan, ya. Ya begitu Pak ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Fadhal, silakan. Itu Pak, double Pak. Itu ada lagi Pak. Ini pakai punya saya juga nggak apa-apa Pak. Ini ada lagi nih Pak. Ayo silakan. Mengenai syukur dari yang rukun syukur ada dua. Yang pertama syukur lisan yang umum. Ya. Ini yang sejauh ini yang Anda pahami ini yang memang hampir semua orang mengetahui bahwa syukur yang umum itu ya mengucap Alhamdulillah, ya. Puji Allah. Sudah pasti dengan menerima nikmat Allah kita bersyukur dengan itu. Tapi yang kedua ini syukur yang khusus ya. Iya. Anda juga belum banyak mengamalkan juga untuk yang kedua ini karena tadi banyak syaratnya Ustaz. Jangan menceritakan kepada orang yang hasad atau berpotensi hasad. Jangan cerita juga kepada pengadu domba. Jangan cerita ke orang yang sudah cerita. Ini karena banyak syaratnya. Apakah ini faedahnya juga sama dengan yang pertama tadi ya Ustaz? Kita mengucap syukur memuji Allah dengan yang menceritakan ke orang lain Ustaz. Itu gimana Ustaz? Penjelasan tentang yang kedua ini Ustaz. Jadi dua hal. Pertama, kenapa syaratnya banyak ya? Kedua, apa faedahnya untuk menceritakan itu? Syaratnya sebenarnya nggak banyak Pak. Banyak enggaknya itu tergantung dengan circle yang antum ada di mana. Kalau circle pertemanan antum kepada orang-orang hasad, ahli ghibah, ya iya susah. Maka kalau circle-nya kita itu orang-orang yang saleh, yang tidak suka cerita macam-macam, maka untuk menceritakan nikmat itu biasa. Dulu para sahabat itu mereka sampai ada di antara sahabat yang menceritakan kalau tadi malam itu nikmat sekali sholat tahajudnya. Itu cerita karena kalbu para sahabat ketika itu jernih dari hasad.
Gitu loh. Kalau sekarang kan kalau kita cerita gitu ke teman-teman nggak enak, Pak. Iya. Gitu kan? Wah, alhamdulillah tadi malam, akhi. Tadi malam tuh enak banget tahajudnya. Pasti teman kita ngomong nggak enak tuh. Alah gitu doang lo, lagu lo gitu lah. Baru tadi malam aja tahajud lagu banget cerita-cerita kan gitu ngomongnya kan. Padahal kita mungkin nggak ada maksud. Tapi responnya itu nggak enak gitu loh. Karena kalbu banyak dari orang kita nggak sama seperti kalbu sahabat, makanya ya ceritalah ke orang yang tepat. Ya antum lebih tahu Pak kepada siapa? Ke istri misalnya, orang terdekat gitu kan, ke anak, ke keluarga, siapapun. Bisa juga kan berikutnya faedah. Faedahnya apa dengan banyaknya syarat itu? Faedahnya adalah menjaga kebaikan yang menjaga karunia yang Allah berikan dari nikmat itu dijaga dengan kita cerita ke orang yang tepat. Allah Ta'ala itu tahu kita bersyukur dan kita memuji Allah dengannya dan Allah Ta'ala senang dengan itu. Kemudian juga menjaga agar nikmat ini lestari terus gitu loh. Karena orang yang hasad itu akan berusaha agar nikmat ini tercabut. Ya begitu. Jadi faedahnya kita tidak menceritakan nikmat kepada orang yang hasad adalah ya kita tidak terganggu dengan nikmat ini. Orang yang hasad akan mengganggu nikmat kita itu, berusaha mengganggu kita. Itu satu. Kemudian faedahnya menceritakan kenikmatan adalah kita berkesempatan untuk memuji Allah di hadapan makhluk. Dan itu suatu ibadah tersendiri. Kan ketika kita bilang alhamdulillah tadi malam, atau jangan yang tahajud deh. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya ini. Ini kan berarti kan kita mengisahkan kebaikan Allah kepada makhluk, manusia, dan itu ibadah. Bagus, ya. Itu bagus dan Allah suka akan hal itu. Dipuji di tengah manusia, Allah suka, ya. Itu faedahnya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi di antara faedah menceritakan kenikmatan di Allah pada manusia lain yang mendengar cerita mengambil ibrah atau mendapat motivasi. Mengambil ibrah dan mendapat motivasi. Ya. Misalnya Bapak nabung dan ternyata dari ketabungan itu Bapak berhasil umrah. Ya. Terus Bapak cerita ke orang, alhamdulillah saya umrah hasil tabungan, alhamdulillah Allah mudahkan. Orang yang pengen umrah, dia kepincut akhirnya. Wah, fulan aja bisa, kenapa enggak saya? Gitu kan? Nah, ini kebaikannya. Tapi tentu pada yang tepat, orang yang paling tepat. Ya. Tapi begitu Pak ya. Ini saya bacakan pertanyaan. Apa bedanya orang bersyukur sama orang tidak bersyukur? Bedanya yang pertama, orang bersyukur enggak pakai tidak. Orang tidak bersyukur pakai tidak. Itu yang pertama. Itu yang paling mudahnya gitu. Orang yang tidak bersyukur pakai tidak, orang yang bersyukur enggak pakai tidak. Itu pertama. Kedua, perbedaannya orang yang bersyukur dia akan ditambah ketenangan hati dan juga nikmatnya. Adapun orang yang tidak bersyukur, dia tidak diberi ketenangan hati dengan nikmat itu dan tidak ditambah. Kalaupun ditambah, makin enggak tenang. Itu bedanya. Orang yang bersyukur dulu, jika dia bersyukur, ketika dia bersyukur, dia ditambah ketenangan hatinya dengan nikmat itu. Dan nikmatnya ditambah juga. Ya. Orang yang syukur itu nyaman hatinya. Karena orang yang bersyukur tidak akan hasad, tidak akan sombong pada orang lain. Orang yang hasad enggak tenang hatinya, orang yang sombong enggak tenang hatinya. Nah, orang yang tidak bersyukur ketenangan hati enggak ditambah, malah gusar. Dengan nikmat itu dia gusar. Ya. Dan udah gitu tidak ditambah nikmatnya. Gitu. Makanya orang yang sombong itu orang yang lebih sensitif dibandingkan orang yang bersyukur. Ingat. Biasanya orang sombong itu lebih sensitif. Iya. Coba sekarang Pak nih. Antum pakai kaos cuman ini doang, apa namanya?
Sekaos oblong cuma segini doang nih. Ya kan? Jalan biasa, badan antum triplek. Nggak ada kekernya sama sekali. Orang lihat aja udah malas gitu kan. Dah jalan. Biasa aja kan? Biasa aja. Ya saya syukurin badan saya segini udah. Sekarang ada seseorang atletis, bodybuilder ya. Oh, gede badannya. Karena gede badannya dia harus pamer dong. Iya. Kayak pamer sampai urat-uratnya itu kadang kelihatan gitu saking kalau dia kayak gini kan uratnya kelihatan. Iya. Mazda, Mitsubishi itu kelihatan tuh. Ya, logo-logonya tuh. Ya. Ketika dia jalan di pasar, tenang nggak hatinya? Tenang nggak Pak hatinya, Pak? Nggak tenang, karena yang dia pikirkan adalah orang lihat gua apa enggak. Dan ketika orang yang lihat dia akan semakin apa? Ngapain lihat-lihat? Kan gitu. Capek nggak kayak gitu, Pak? Maksudnya antum memamerkan supaya dilihat. Ketika dilihat, antum nggak seneng. Terus mau antum tuh apa? Ngerti nggak, Pak? Coba sekarang orang punya tato, kan biasanya kalau tato dipamerin ya, nggak ada orang tato ikhlas, disirkan siri aja tatonya, jangan sampai kelihatan manusia, selillahi ta'ala, nggak ada kayak gitu, ya kan? Tato di sini kelihatan tuh, di bagian lengannya tuh, kan akhirnya dia nggak pakai lengan pendek, dia pakai lengan pendek supaya kelihatan, ya nggak? Tapi ketika antum ngeliatin tatonya, kesel nggak dia? Kesel, capek Pak jadi orang kayak gitu, pamer. Tapi ketika yang dipamerkan itu dilihatin sama orang, kesel. Terus buat apa dipamer? Perempuan yang pakai you can see but you can touch, ya. Yaitu misalnya pakai pakaian pendek, ketat. Itu kan apa? Pamer kan? Tapi ketika ada laki-laki jelatang liatin gitu, lewat pangkalan ojek, tukang ojek serempak liatin kayak kucing liatin apa gitu. Risih nggak dia? Itu orang yang nggak bersyukur tuh kayak gitu, serba salah. Kalau dia bersyukur, dia akan menutup auratnya, gitu kan? Karena kufur nikmatnya terhadap keindahan tubuhnya, maka dia repot sendiri. Begitulah orang yang nggak bersyukur. Dia akan repot dengan penilaian orang, repot dengan diri sendiri, repot. Coba kalau dia syukurin apa adanya. Sekarang sebagian istri misalnya bilang ke suaminya, sayang kita belum punya ini nih, tuh tetangga udah punya itu, kita masa belum punya, ya kan? Ya subhanallah. Ya. Kata suaminya, udah qanaah aja, itu nggak wajib, udah. Tapi nanti kan apa kata orang kalau kita belum punya ini? Nah, akibat ketidaksyukuran, akhirnya dia lebih mencari penilaian orang, repot. Nanti kalau punya, belum tentu orang itu nilai dengan baik, gitu loh. Jadi coba syukurin gitu. Ya begitu, itu diantara efek syukur, menceritakan nikmat pada orang lain. Taib. Ini tadi apa, orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, bedanya seperti itu. Orang bersyukur lebih tenang dan akan ditambah nikmatnya. Bagaimana gara bagaimana caranya, ya adanya gitu. Bagaimana caranya kita harus bersyukur? Caranya bersyukur dengan caranya dengan qalbu, yaitu memuji dan mengikrarkan bahwa nikmat ini dari Allah. Dengan lisan, bisa dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah dan doa-doa alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Bisa juga dengan lisan, yaitu menceritakan kebaikan Allah pada diri kita, gitu kan? Dan bisa juga dengan anggota tubuh, yaitu mencari ketaatan. Semakin punya nikmat, semakin khusyuk salatnya, semakin rajin salat berjamaahnya. Coba, bisa nggak gitu? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh salat sunnah seperti tahajud, duha, terbit matahari dan sebagainya dilakukan berjamaah? Kalau tahajud dilihat. Jika di bulan Ramadan dianjurkan berjamaah tarawih.
Ya. Itu kalau Ramadan. Di luar Ramadan maka diperbolehkan sesekali tapi tidak rutin. Diperbolehkan sesekali tapi tidak rutin sama istri misalnya. Sesekali aja. Ayo sayang bangun, dicipratin mukanya. Bangun yuk, sholat jamaah tahajud. Boleh, tapi tidak rutin. Kalau rutin malah itu justru khawatirnya tidak sesuai dengan syariat. Karena tidak dicontohkan rutin seperti itu. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW juga pernah sholat tahajud berjamaah sama Abdullah bin Abbas dan lainnya. Maka boleh, tapi sesekali. Buktinya Rasulullah pernah tahajud, Aisyah lagi tidur. Ya, itu juga ada dalil. Jadi ada dalil Rasulullah tahajud sendiri, ada dalil Rasulullah tahajud bareng. Gitu loh. Tapi kalau di Ramadan, maka sunnahnya adalah bareng-bareng taraweh. Lebih baik mana? Taraweh di masjid sama imam atau tahajud sendirian di rumah? Lebih baik taraweh di masjid sama imam. Baik itu di awal waktu Isya atau mungkin ditunda sampai jam berapa. Adapun duha maka sebaiknya tidak berjamaah, ya, tidak perlu berjamaah. Salat syuruk juga begitu, tidak perlu berjamaah, ya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini pertanyaan ini boleh enggak di sini? Saya khawatir. Enggak usah Pak ya. Jangan ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dosanya orang yang tidak sholat wajib melalaikan sholat karena banyak orang yang malas sholat wajib? Kalau dia tidak pernah sholat fardu, maka dia keluar dari Islam. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Ya, perjanjian antara diri kita kaum muslimin dengan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau udah ninggalin sholat fardu, maka dia bukan muslim. Walaupun dia sholat Idul Fitri. Sholat fardu gak pernah, tapi Idul Fitri datang. Iya, karena gak enak sama teman-temannya. Idul Adha datang karena jaga parkiran panitia kurban. Itu gak menjadikan dia muslim. Gak menjadikan dia muslim karena dia gak pernah sholat sama sekali. Apalagi ini sholat Id itu hukum asalnya sunnah, tidak sampai wajib. Maka kalau dia meninggalkan yang wajib seperti sholat fardu dan dia melakukan sholat sunnah, itu tidak sah sholat sunnahnya. Sampai dia taubat kepada Allah dan dia mulai sholat fardu lagi. Begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang kayak gini jemaah. Pas lagi sholat Id, iya datang itu. Bahkan pakainya baru, sarungnya BHS. Tapi kalau misalnya sholat biasa, nggak pernah kelihatan di masjid hidungnya. Di rumah pun dihikayatkan nggak pernah sholat. Subhanallah. Insya Allah ini bukan kita semua dan bukan keluarga kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Ustadz kalau kita habis haji dipanggil Pak Haji? Jangankan habis haji Pak. Kemarin sama tukang pindahan, tukang AC bahkan, saya dipanggil Pak Haji Pak. Padahal saya pakai kaos oblong. Hanya karena saya punya modal jenggot doang, di Pak Hajiin saya. Udah gitu saya nggak menyangkal lagi. Karena udah terlanjur di Pak Hajiin oleh dia. Ya siapa tahu dia doa gitu kan ya. Iya. Amin. Tapi bolehkah memanggil seseorang dengan Pak Haji? Begini, ada rincian. Kita lihat dari orang yang dipanggil. Kalau orang yang dipanggil ini memang sudah haji, ya, memang sudah haji, maka kita lihat orang yang lagi. Kalau dia ujub dengan haji atau panggilannya itu, maka jangan panggil dia Pak Haji. Ya, panggil dia Pak, namanya Pak siapa gitu. Tapi kalau orang ini tetap tawadhu walaupun dia panggil Pak Haji, maka silakan untuk panggil Pak Haji sesuai dengan uruf yang dikenal oleh orang-orang sekitar. Gitu ya.
Tapi kalau antum tahu ini orang ini akan makin sombong kalau misalnya dipanggil Pak Haji, maka jangan panggil Pak Haji. Ya, gitu. Gitu. Panggillah Pak Arafah gitu misalnya. Pak Sofa Marwah. Makin marah dia. Tapi kalau misalnya dia belum haji, maka nggak boleh panggil Pak Haji, jangan. Karena itu akan membuat distorsi dan kesan bahwa saya ini orang udah haji. Kayak saya belum, qadar Allah belum. Semoga Allah mudahkan pada waktunya dan semoga semua dari kita Allah rezekin pergi haji. Amin ya Allah. Jadi belum boleh, nggak boleh dipanggil itu. Dan juga ketika sudah mau haji pun jangan berpikiran, wah nanti gue dipanggil Pak Haji nih, asik gitu kan. Memang paling enak kalau nama dari dulunya namanya Aji. Nah itu Pak Haji. Iya. Pak Haji, dikenal Pak Haji. Sedangkan para salaf saya tidak pernah mendengar mereka menyandang gelar itu. Ya, ini bukan masalah sesuai salaf atau enggak. Ya. Tapi ini dikembalikan kepada uruf. Ya. Sama seperti Pak Ustadz untuk orang berilmu. Sama. Ya, Syekh. Syekh itu aslinya apa? Orang tua. Orang tua, ya orang yang udah tua, yang bangkotan, ya itu syekh. Tapi kadang ulama usia baru 35 tahun disebut syekh karena keilmuannya. Jadi kadang karena suatu amalan akhirnya disebutlah dengan itu. Profesor, doktor. Nah, itu dipanggil kan? Doktor dipanggil karena ilmunya. Karena amalan ilmunya. Profesor. Dikembalikan kepada uruf. Kembalikan kepada uruf itu. Kalau uruf itu berlaku seperti itu, udah biarin aja. Ya. Jangan kan di sini berarti kalau kita habis sholat harus dipanggil Pak sholat, ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Artinya gini Pak. Ilmu itu derajat penting banget, masya Allah. Seseorang ketika punya ilmu nggak boleh ujub, nggak boleh pamer, nggak boleh apa, nggak boleh. Tapi ajarkan ke orang-orang yang terbaik. Sekarang kenapa kan derajat strata akademi itu ada D3, S1, S2, S3, profesor. Profesor dipanggil prof mau nggak? Mau. Doktor dipanggil dok mau? Pakai K bukan pakai G. Dok mau? Mau. MA, Pak MA nggak mau. LC, Pak LC nggak mau. Kenapa S1, S2 nggak layak dipanggil gelarnya? Kenapa yang dipanggil gelarnya apa? Doktor dan profesor. Karena ini kembali kepada uruf. Hal ini kembali kepada uruf, yaitu kearifan lokal yang berlaku. Antum tahu nggak ustadz artinya apa kalau misalnya di Arab Saudi? Profesor. Di Saudi Arabia atau di Arab sana ada gelar dal, hurufnya dal, depan nama ulamanya dal, dal. Ini apa? Doktor S3. Kalau ada hamzah, alif hamzah, dal, ad, bukan Ade Sumarmo, bukan. Ad di sini, A itu ustadz. Ustadz itu profesor kalau di sana. Lah antum ngasih nama Ustadz Hasan, Pak Ustadz. Ya bukan amin, memang orang-orang manggil anda gitu. Gak enak kan antum ngundang pengajian, ya silakan dengan Pak Hasan. Kesannya Pak RT atau gimana gitu kan. Jadi ini kembalikan ke uruf aja. Pak Haji ketika memang itu adalah penghormatan buat dia karena sudah menunaikan rukun Islam yang kelima dan itu tidak membuatnya ujub, maka silahkan. Tapi kalau saya pribadi enggak memulai itu, kecuali kepada seorang yang memang dihormati dan orang-orang semua memanggilnya Pak Haji, maka saya akan ikut manggil Pak Haji. Tapi ketika orang itu biasa aja, enggak dipanggil Pak Haji sama orang-orang biasa aja, saya enggak bakal mulai manggil orang itu Pak Haji. Gitu. Nah, sekarang kalau antum pernah ke Makkah Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, antum akan lihat semua dari antum akan dipanggil haji oleh petugas. Boleh tahu siapa yang udah pernah umroh di sini? Boleh tahu? Pak? Ya benar enggak? Pernah dengar ya? Haji gitu kan? Itu manggil antum. Antum sholat di salah tempat, ya haji, cakil ya haji. Ya haji itu ya Pak Haji, wahai Pak Haji. Mereka manggil antum seperti itu. Itu kebiasaan di Saudi Arabia pun begitu, urf.
Karena bingung memanggil antum apa? Sumanto, susah. Ini tentara Arab panggil antum Haji. Mungkin sebagai doa. Ya nggak enak dong manggil nama antum siapa nggak tahu nama antum. Manggil Muhammad, nama antum bukan Muhammad. Manggil turis, ya turis, nggak enak juga. Antum lagi sholat atau mau sholat, maka dipanggil ya Haji. Ta'ala Haji, kesini wahai Pak Haji. Itu biasa tentara Saudi Arabia tuh dan polisinya semua kayak gitu. Bahkan juga bukan polisinya, orang-orang Saudinya juga gitu kadang-kadang kepada orang-orang yang umroh yang apa panggilnya ya Haji. Atau yang perempuannya Hajah. Gitu. Ini bukan masalah apa-apa, tetapi karena memang dikembalikan kepada bagaimana kearifan lokal sekitar. Gitu. Wallahu a'lam. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Tristan makanannya lontong masih deket aja sama kamu. Udah habis berapa itu? Satu doang. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada DKM Musalla Al-Hanif dan juga semua dari teman-teman warga sekitar yang mendukung kegiatan ini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.